Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan domain dan range dari sebuah fungsi. Nah, fungsinya di sini akan ada 3 jenis, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Untuk masing-masing jenisnya nanti akan dijelaskan melalui video dan modul yang akan Ibu berikan. Oke, untuk fungsi linear sendiri gambarnya seperti ini. Oke. Jadi fungsi linear itu apa? Fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya itu 1. Sehingga bentuk umumnya ada f dalam kurung x sama dengan ax plus b, atau f titik 2x sehingga ax plus b, atau y sama dengan ax plus b. Itu. Terus yang kedua, ciri yang lainnya adalah sebuah fungsi yang grafiknya itu merupakan garis lurus. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya seperti apa. Terus untuk menentukan domain dan range-nya itu bisa dilihat disimbolkan dengan df sama dengan himpunan dari x sehingga x elemen dari real, dan range itu rf sehingga rf itu merupakan himpunan y sehingga y itu elemen dari real juga. Nah, sebenarnya apa sih domain dan apa sih range itu? Domain itu kan daerah asal. Daerah asal berarti di mana dia itu titik itu berasal. Berarti kan dia sebenarnya dari dari titik-titik di sumbu X. Dan kalau daerah hasil itu berarti kita bisa lihat dari titik-titik di sumbu Y. Nah, sebenarnya untuk grafik ini fx, di sini Ibu simbolkan fx, itu dia bisa diperpanjang sampai berapapun. Nah, cuman karena terbatas tempat, maka Ibu batasin di sini aja, gitu ya. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya? Oh, ternyata titik di x ini, di sumbu x ini, punya pasangan di titik di sumbu y, seperti itu. Jadi bisa dilihat, itu ada garis putus-putus yang warna hijau dan warna oranye. Nah, itu sebenarnya pasangannya. Jadi di sini ada sebuah titik, di sini ada pertemuan titik juga. Kalau digambar semakin kecil maka akan semakin banyak sehingga terbentuk sebagai garis kayak gitu. Nah, karena yang tak terbatas itu, maka kita bisa melihatnya sebagai domainnya itu adalah himpunan dari X sehingga X itu elemen dari real kayak gitu. Himpunan untuk daerah hasil atau range itu RF itu sama dengan himpunan dari seluruh bilangan Y, di mana Y-nya itu elemen dari real, seperti itu. Nah, kalau untuk fungsi kuadrat sendiri, fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat berdasarkan sketsa grafiknya. Akan ada 2 jenis. Yang pertama, karena bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c, maka akan ada a yang positif dengan a yang negatif. A yang positif atau a-nya lebih dari 0, maka bentuknya adalah smile atau ke atas, tersenyum ke atas, terbuka ke atas. Gitu. Kalau a negatif itu kurang dari 0, maka sad, sedih, kayak gitu. Nah, kalau tadi fungsi linear itu adalah tak terbatas, nah sekarang kita lihat pada grafik ini dia punya batasan. Batasannya di mana sih? Oh, di titik Y ini loh. Di titik Y, di titik YP ini. Atau kita tahu bahwa ini tuh adalah titik puncak. Nah, ini juga titik puncaknya. Meskipun dia di bawah, dia tetap dinamakan titik puncak. Maka kita tahu di sini ada batasnya yaitu XP dan YP. Ini juga XP, YP seperti itu. Untuk grafik yang kali ini pada fungsi kuadrat Ibu kenalkan sebagai Gx. Nah, titik puncak itu bagaimana mencarinya? Titik puncak itu ketika kita sudah tahu persamaannya, kita bisa mencarinya dengan min B per 2A itu untuk nilai X puncaknya, dan untuk nilai Y puncaknya adalah min D per 4A, atau min D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi min B kuadrat per 4AC per 4A, seperti itu. Nah, domainnya untuk DG kasus ini, karena sebenarnya untuk yang A positif, maka domainnya adalah seluruh bilangan X, di mana X itu elemen dari bilangan real. Karena sebenarnya nanti di sini tuh kalau untuk sembarang fungsi kita tuh bisa melebarkan gitu ya. Jadi nggak cuma sesempit ini tapi bisa sampai ke sana seperti itu. Nah, untuk range-nya sendiri,
ketika A-nya itu positif, maka Y-nya itu dibatasi dengan YP di sini. YP berarti Y-nya kan ada di sini. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah Y yang Y itu untuk sehingga Y-nya itu adalah lebih besar atau sama dengan YP-nya. Seperti itu. YP apa rumusnya? Oh, ini. Gitu ya. Nah, untuk yang A-nya itu negatif, nah perbedaannya hanya di range. Nah, berarti kan ini dibatasi di sini. Nah, berarti kan di bawahnya YP. Kalau di bawahnya YP berarti dia akan kurang dari sama dengan dari YP atau Y puncaknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang rasional. Oke, fungsi yang rasional itu akan ada dua bentuk atau bentuk umumnya itu bisa, sebenarnya ini kan pembagian polinomial gitu ya. Ada ax plus b per bx plus q, atau yang kedua adalah ax kuadrat plus bx plus c per p kuadrat plus qx plus r. Ini artinya apa? Pembagian dua fungsi linear atau yang kedua fungsi kuadrat. Nah, contoh sketsanya seperti ini. Nah, ini yang unik adalah dia itu meskipun hampir mendekati garis Y sama dengan min 2, dan yang di sebelah sini mendekati dengan X sama dengan 1, tapi dia tidak akan pernah menyentuh seperti itu. Sehingga nanti ini dinamakan garis yang ibu potong titik-titik ini namanya asimtot dari tegak, dan yang ibu potong di sebelah sini namanya asimtot datar, seperti itu. Nah, kalau dari grafik, kita bisa melihat bahwa domainnya itu adalah bukan ini namakan H ya. Jadi di sini ada HX kayak gitu. Nah, DH itu adalah seluruh nilai X, tapi dia kecuali dengan X yang sama dengan tegak, sehingga disimbolkan bahwa X sehingga X tidak akan sama dengan asimtot tegak, di mana X itu elemen dari real. Nah, kalau di sini asimtot tegaknya bernilai negatif 2, sehingga berdasarkan contoh DH sama dengan himpunan dari X, sehingga X tidak sama dengan negatif 2, di mana X itu elemen dari real. Kalau dari range-nya itu dia tidak sama dengan Y, tidak sama dengan asimtot datar. Seperti itu. Jadi di sini asimtot datarnya adalah 1, mohon maaf ini 1 ya. Jadi Ibu ralat dulu. Ini nilainya tidak sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada sketsa grafiknya gimana, Bu? Nah, ini kita bisa mencarinya dengan cara mencari asimtot tegak dan asimtot datarnya. Untuk yang pertama, yaitu yang linear dibagi dengan linear, maka bisa dicari dengan seperti ini. Kita mencari nilai X-nya dulu, di mana kuncinya itu adalah sebenarnya di penyebutnya sini ya. Nah, penyebutnya situ itu dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau di sini kan kita buat sama dengan 0 dulu, tapi nanti di akhir itu dia tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Nah, untuk asimtot datarnya kita bisa mencari dengan koefisien X dibagi koefisien X. Nah, di sini nanti akan ada dua bentuk. Karena ada dua bentuk, maka yang asimtot datar untuk bentuk yang kedua itu adalah koefisien dari X kuadrat per koefisien dari X kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara menggambarnya, contoh soalnya akan ada di modul. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Jika ada yang mungkin kesulitan, bisa ditanyakan melalui WA atau classroom yang sudah Ibu sediakan. Oke. Jadi nanti kalian ada dua jenis pembelajaran, yaitu menggunakan video ini, memahami video ini, dan yang kedua adalah dengan modulnya. Karena contoh soal dan lain sebagainya ada di modul seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk teman-teman yang mau mendapatkan modul dan tidak tergabung di Classroom, bisa email. Nanti akan Ibu berikan emailnya itu apa atau WhatsApp, nomor WhatsApp-nya apa di deskripsi. Seperti itu. Terima kasih.